Pada umumnya, setiap perguruan tinggi di Indonesia menetapkan sejumlah biaya bayaran yang diwajibkan kepada mahasiswa ketika memasuki semester baru. Biaya tersebut digunakan sebagai biaya operasional kampus guna menunjang proses pembelajaran. Halo Sobat IDEN, Identitas Bercerita kali ini mencoba merangkum perubahan besaran uang kuliah tunggal atau UKT di Unhas dari masa ke masa. Sebelum adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud nomor 55 tahun 2013 tentang biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal, perguruan tinggi negeri atau PTN awalnya menggunakan sistem sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP, yang besarannya dibedakan atas kelompok sosial humaniora atau sosum dan sains dan teknologi atau saintek. Di Unhas sendiri, besaran biaya UKT ini telah mengalami banyak perubahan. Pada 1981, biaya SPP untuk program studi saintek di Unhas sebesar Rp45.000 per semester, sedangkan untuk sosum sebesar Rp36.000 per semester. Juga ada sumbangan kegiatan kokurikuler sebesar Rp6.000. 2 tahun berselang, SPP Unhas terus mengalami perubahan. Untuk program studi ilmu pengetahuan alam dibebankan biaya sebesar Rp121.500 per tahun. Dan untuk program studi ilmu pengetahuan sosial dibebankan biaya sebesar Rp81.000 per tahun. SPP Unhas terus mengalami perubahan tiap tahunnya mengikuti aturan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu. Dalam satu dekade antara 1990 sampai 1999, SPP mengalami kenaikan sebanyak 2 kali. Pada 1994, SPP untuk semua mahasiswa disamakan sebesar Rp180.000, baik itu eksakta maupun non-eksakta. Pada 1999, biaya SPP mengalami kenaikan. Untuk eksakta naik sebesar 100% atau sekitar Rp360.000, dan pada non-eksakta naik sebesar 50% atau sebesar Rp270.000. Di tahun 2003, pembayaran SPP kembali mengalami kenaikan. Pada kelompok eksakta naik menjadi Rp750.000 dan pada kelompok non-eksakta naik menjadi Rp600.000. Kemudian di tahun 2007, pembayaran biaya SPP sekali lagi mengalami kenaikan, yaitu sebesar Rp1.525.000 untuk kelompok ilmu alam dan Rp1.240.000 untuk ilmu-ilmu sosial. Hingga pada 2008, SPP mengalami penurunan dan sudah diberikan perincian seperti berapa besaran biaya pendidikan, registrasi, pemeriksaan kesehatan, tabungan awal, KTM atau ATM, PMB, dan BSS. Total yang dibayarkan untuk program studi ilmu alam sebesar Rp1.390.000 dan ilmu-ilmu sosial sebesar Rp1.240.000. 2 tahun setelahnya, biayanya kembali naik. Untuk program eksakta sebesar Rp1.575.000 dan untuk non-eksakta sebesar Rp1.425.000. Khusus penerima bidik misi, biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp825.000, dan hal ini berlangsung hingga 2012. Setelah keluarnya Permendikbud nomor 55 tahun 2013, aturan SPP diubah menjadi UKT. Besarnya biaya UKT ditentukan berdasarkan pembagian kelompok yang disesuaikan dengan penghasilan orang tua mahasiswa. Namun, Unhas memilih jalan lain. Unhas mengelompokkan besaran UKT berdasarkan jalur masuk mahasiswa yang terbagi atas 5 kelompok. Pada jalur bebas tes dan undangan berada pada kelompok 1 dan 2, kelompok 3 dan 4 bagi mahasiswa yang lulus jalur non-subsidi, serta kelompok 5 untuk mahasiswa asing. Setahun kemudian, UKT mengalami perubahan besar. Dikeluarkannya SK Rektor Unhas nomor 20999/UN 4-KU-19/2014 mengubah pengelompokan UKT berdasarkan penghasilan orang tua dengan rentang dari 0 sampai Rp750.000 hingga Rp2.000.000 per semester. Setelah Unhas menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum di tahun 2018 dan berdasarkan SK Rektor Unhas yang dikeluarkan tanggal 27 Maret 2023 tentang uang kuliah tunggal bagi mahasiswa baru program sarjana dan sarjana terapan tahun akademik 2023-2024, UKT dibagi menjadi 8 golongan dan besarnya tergantung kebutuhan dari program studi dengan jumlah UKT terendah senilai Rp0 dan tertinggi senilai Rp25 juta. Selain itu, ada juga dana pengembangan pendidikan atau DPP untuk mahasiswa jalur mandiri yang terdiri atas jalur peningkatan prestasi seni dan keolahragaan, non-subsidi, dan kelas internasional. Dengan besaran yang bervariasi disesuaikan berdasarkan jurusan. Nilainya pun sedikit, mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah.
Nah, Sobat Iden, itulah tadi cerita singkat mengenai perubahan biaya UKT Unhas dari masa ke masa. Bersama saya Miftah, sampai jumpa di konten identitas berikutnya.